dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Yesus memberi kuasa kepada Yesus, salah. Jadi Yang memberi kuasa itu adalah Tuhan Yesus bagi kami. sekarang kuasa yang diterima oleh Yesus ini dari mana? Yesus menerima kuasa loh. Sang Pencipta, Siapa sang pencipta? ya Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong. Ya iyalah, Yesus kepada Yesus lah. Mau enaknya jadi Katolik? Apa enaknya? Enak, ada pengakuan dosa. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak, wah kata saya dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah. Nggak berdosa. Dosanya direset itu dengan taubat, bukan Yesus digantung untuk nanggung dosamu. Kepada murid aja yang notabene-nya asli pengikut Yesus, orang-orang terbaik yang dipilih oleh Yesus sebagai murid disuruh tobat, apalagi Oten yang bukan siapa-siapanya Yesus. Sesungguhnya Dondi itu ragu pada kitabnya sendiri, maka ia sibuk mencari validasi untuk mendukung daripada kitabnya sendiri dari kitab orang lain. Jadi Pemakan B2. Anda bikin malu polemikus bahkan apologet Kristen. Tengok tuh di medsos ya, di YouTube, di TikTok, di media lainnya. Berapa banyak Oten yang hidup nyari cuan dari hasil ngomongin bahkan menghujat Islam. Donditan itu didatangi Kristen. Rame-rame Oten mendatangi Dondi bertanya tentang kekristenan, bertanya tentang ayat Bible, bertanya tentang sejarah dan doktrin kekristenan. Ya, kemudian dijelaskan by data, by fakta oleh Dondi secara ilmiah. Kalian introspeksi, pemakan B2. Kenapa domba-domba kalian, kenapa jemaat kalian lebih memilih bertanya ke Dondi ketimbang pendeta, ke pastor, ke romo? Kenapa? Kenapa Dondi lebih dianggap bisa menjelaskan jujur dan sesuai fakta dan data ketimbang ke pendeta? Itu intinya, ya. Terus kedua, karena kita makan babi. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Tuh setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa situ tahu itu dia pakai kerudung diserbat setan Yesus? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan menampilkan kumpulan video Oten yang unik dan sangat menghibur kita. Tentu saja menemani libur akhir pekan kita. Bukan sekedar lucu, tapi memberikan edukasi bahwa jika ada yang murtad lalu memilih menjadi Oten, maka Anda akan merasakan situasi kayak gini. Lucu dan bingung ya. Soal kelucuan dan kebingungan di kalangan Oten pasti nggak akan ada habisnya sahabat ya. Mereka gentayangan di sekitar kita, ngajak murtad, ngajak masuk ke agama mereka, padahal aslinya mereka tuh bingung. Bayangin coba, lebih 2000 tahun berlalu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, mereka nggak akan pernah sepakat menjelaskan pribadi Tuhannya. Beda denom, beda pula hitungannya ya. Lah ngitung Tuhan aja kalau gak beres, lah kok sosok ngajak kita. Nah makanya penting kita reaksi. Coba, kurang lucu apa coba? Percaya selamat masuk surga dengan cara mempersekusi dan mematikan Tuhan. Manusia yang berdosa, Tuhan yang menanggung siksa. Coba, kurang bingung apa coba? Yuk kita simak video pertama, simulasi Tuhan naik ke surga.
Nah, luar biasa kan? Kurang kocak apa coba? Mereka mensimulasikan Tuhan naik ke surga. Tuhan yang mereka bisa visualisasikan, surganya pun bisa mereka visualisasikan. Mereka ngebayangin surganya itu kayak pelapon. Masya Allah. Kreatif banget. Oke, berikutnya kita masuk ke video kedua, yaitu Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan kami cuma satu, Mbak, yang menyelamatkan kami, itu Yesus Juru Selamat. Jadi siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Segala kuasa di langit dan di bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa? Yang memberi kuasa itu ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah, Mbak. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Nah, sekarang begini loh, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Yesus menerima kuasa dari Tuhan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri yang memberi kuasa. Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Yesus memberi kuasa kepada Yesus, salah. Jadi yang memberi kuasa itu adalah Tuhan Yesus bagi kami. Sekarang kuasa yang diterima oleh Yesus ini dari mana? Yesus menerima kuasa loh. Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Ya Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Ya iyalah, Yesus kepada Yesus lah. Jadi ini ada dua Yesus ya? Ada dua Yesus ya? Yesus itu cuma satu bagi kami, Mbak. Yesus satu, tetapi Yesus menerima kuasa dari Yesus. Jadi berapa Yesus di situ, Kak Rence? Yesus cuma satu, Mbak. Iya, jadi Yesus menerima kuasa dari mana? Dari Allah. Allah ini siapa? Bukan Yesus. Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Iya, seperti itulah. Ya mantap ya, mantap luar biasa. Cetar membahana penjelasan Oten yang satu ini ya. Makin dijelaskan makin membingungkan kan? Siapapun yang waras pasti bingung loh. Mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 harus dihitung sama dengan 1. Bingung nggak? Ya, Bapa Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan, Tuhan juga. Berapa jumlah Tuhan? 1. Nah, modar ya. Berapa jumlah pribadi? 3. Tapi harus dihitung 1. Berapa jumlah pribadi? 1. 1 esensi walaupun 3 pribadi. Oke, kita lanjut di video berikutnya, yaitu ini dia. Banyak orang menyerang iman kekristenan berkata, Yesus kan utusan, Yohanes 17 ayat ketiga. Saya jawab, itu maknanya Yesus utusan adalah Yesus Tuhan menjadi manusia, dia merendahkan dirinya mau diutus. Karena apa? Mengasihi saudara dan saya yang percaya katakan amin. Hanya Yesus Tuhan yang mau cari manusia. Biasanya manusia yang cari itu, ini Tuhan yang cari manusia. Dan Yesus datang ke dunia, dia mau diutus artinya apa? Dia merendahkan dirinya supaya kita orang percaya tidak binasa. Iya, begitulah ciri khas Oten ya. Apa yang tertulis di ayat di kitabnya mereka berbeda dengan apa yang mereka jelaskan. Bunyi ayatnya sebenarnya begini sahabat, saya hafal betul karena ayat ini sangat populer ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu di Yohanes 17 ayat 3. Nah, jelas-jelas di situ menegaskan engkau itu Bapa Tuhan Yahweh Elohim Sang Pencipta, satu-satunya ilah yang benar, atau mereka sebut satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, Yesus anak Maria yang telah Engkau utus. Jelas di situ siapa ilah, siapa Tuhan, dan siapa utusan Tuhan. Tapi mereka puter, mereka ubah, seolah-olah Tuhan itu nuzul, menjelma, inkarnasi dalam rupa manusia. Untuk apa? Untuk menebus orang yang percaya bahwa dia itu Tuhan. Mereka yang berdosa tapi Tuhan yang dipersekusi mati untuk menebus dosa mereka. Bayangin coba. Ya, makanya sering saya tanyakan, coba ada nggak yang lebih buas, yang lebih sadis dari mereka yang bersuka cita atas kematian, bahkan mempersekusi Tuhannya untuk menebus dosa mereka. Mereka yang berdosa, Tuhannya dipersekusi mati. Ada nggak yang lebih buas daripada manusia seperti ini? Ada yang bisa jawab? Jadi apa yang tertulis di Bible, di kitabnya mereka, di ayat mereka berbeda lagi penjelasannya.
Dan kalau kita tanya ke pendeta, ya berbagai macam jawabannya. 10 pendeta yang ditanya bisa jadi lebih 15 jawaban. Itulah ciri khas mereka. Oke, kita lanjut di hiburan berikutnya. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi. Konstantin mensahkan, lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia, itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah, tegas pendeta ini menyebutkan bahwa pendiri agama Kristen itu bukan Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan Yesus Kristus. Di masa Yesus, di zaman pengajaran Yesus, tidak pernah mengenal yang namanya agama Kristen. Tidak pernah mengenal doktrin kekristenan. Ya, bukan hanya Yesus, di masa para nabi sebelum Yesus pun sama, tidak ada pengajaran tentang kekristenan yang inti pokok doktrinnya adalah percaya Tuhan Sang Pencipta alam semesta, inkarnasi dalam rupa manusia, merendahkan dirinya sama seperti manusia, kemudian nanti pada akhirnya perjalanannya dipersekusi, mati di tiang salib untuk menebus dosa. Tidak ada pengajaran seperti itu, ya, nggak ada satupun nabi. Kapan Kristen mulai muncul? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan seterusnya, itu menjelaskan untuk pertama kalinya Kristen ya di situ, di Antioquia, di masa pengajaran Paulus dan Barnabas. Ya, jadi jelas kapan Kristen ada dan seperti apa prosesnya munculnya, namanya Kristen Katolik, ya, Protestan, Calvinis atau macam-macam, ya. Jadi berbagai denominasi itu munculnya dari kalangan manusia. Jadi kalau agamanya muncul dari manusia, kemudian muncul lagi sekte-sekte atau denom baru juga dikembangkan oleh manusia. Intinya dari manusia. Ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo enak ya jadi Katolik. Apa enaknya? Enak, ada pengakuan dosa. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak, wah kata saya, dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah. Gitu ya. Loh, Tuhan kan maha pengampun. Betul, Tuhan maha pengampun, Allah maha rahim, Allah mengampuni. Tapi akibat dosa tetap harus kamu tanggung. Tuhan mengampuni, tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung, bukan bebas. No, aku sudah bebas, Tuhan boleh panggil saya. Tidak, bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita perjuangkan. Jadi intinya Romo ini mengoreksi kesesatan berpikir umat yang seiman dengannya. Mereka mikirnya gitu sih, ya. Cukup terima Yesus sebagai Tuhan, Dia juru selamat, dengan cara mati digantung di kayu, maka kamu selamat masuk kerajaan sorga. Ya enggak kayak gitulah. Jadi oten-oten penginjil misionaris yang keluar masuk kampung muslim atau bahkan di media maya jualan keselamatan versi kalian, terima Yesus sebagai Tuhan, percaya Dia datang untuk menebus dosamu, maka itu jadi tiket masuk surga. Katakan pret, ya. Pret. Mana ada Yesus mengajarkan seperti itu, ya. Baca Matius pasal 18 nomor 1 sampai 4. Yang Yesus ajarkan kepada murid itu tobat, ya. Harus menjadi seperti anak kecil, nggak berdosa. Dosanya direset itu dengan tobat, bukan Yesus digantung untuk nanggung dosamu, ya. Kepada murid aja yang notabene asli pengikut Yesus, orang-orang terbaik yang dipilih oleh Yesus sebagai murid, disuruh tobat. Apalagi oten yang bukan siapa-siapanya Yesus, ya.
Lalu dari mana ajaran percaya Yesus Tuhan dan percaya dia mati dan bangkit menebus dosa? Di mana? Di mana pengajaran bahwa cara seperti itu menjadi tiket masuk surga? Lagi-lagi itu pengajaran Paulus di Roma pasal 10 nomor 9. Di ayat itu dibuat di atas tahun 60-an. Sementara Yesus berakhir di tahun 30-an. Maka jelas Yesus saat di pengajarannya tidak mungkin mengenal ayat ini, tidak pun mungkin mengenal doktrin ini karena baru dibuat di tahun 60-an, selisih 30 tahunan. Karena dibuat belakangan. Nah, kemudian kita tahu batas sejarah bahwa di kanon itu di atas tahun 100. Kalau nggak salah sekitar tahun 120-an ya. 120-an baru mulai di kanon. Artinya ayat-ayat surat-surat Paulus itu belakangan, jauh setelah kehidupan Yesus. Maka saudaraku muslim, kalau ada oten yang gentayangan bawa narasi keselamatan model ginian, katakan pret lalu tanyakan, di mana ayatnya Yesus bilang percaya aku Tuhan, kamu diselamatkan? Sampai gigi sepenginjil rontok semuanya, nggak bakalan nemu ya. Karena adanya doktrin ini di surat-surat Paulus, Roma, ya Galatia, ya Korintus lah, yang Filipi, ya Efesus dan lain-lain. Nggak bakalan ketemu di kalimat-kalimat yang mengutip sabda atau pernyataan Yesus Kristus. Nggak ada. Ya. Lalu biasanya Kristen masih berkilah menggunakan ayat Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pret ya. Tanyakan sejarahnya, konteksnya. Saat Yesus mengatakan itu kapan? Di depan para murid, di depan umat Israel yang digembala oleh Yesus. Jadi Yesus mengatakan itu di hadapan umat Israel yang memang menjadi tugasan itu menggembala di situ, bukan non Israel, bukan di luar umat Israel, bukan domba sesat di luar Israel. Kagak ada. Jadi kalau kemudian oten mengklaim ayat itu sebagai ayat keselamatannya, pret ya. Mereka sendiri ajarannya baru dibuat di atas tahun 60-an ya, surat-suratnya baru muncul, dibuat oleh Paulus. Bahkan setelah ayat surat-surat Paulus itu dibuat, Kristen juga belum mengenal itu. Kenapa? Karena berkali-kali berulang-ulang dilakukan yang namanya konsili. Hingga di abad 15 masih ada konsili merumuskan tentang pokok-pokok ajaran Kristen. Nah, jadi kalau mengklaim ayat Yohanes 14:6 seolah-olah untuk mereka, ya itu namanya salah alamat, karena konteksnya Yesus di saat itu sedang mengajari umat Israel. Silakan dibantah kalau memang pernyataan saya ini salah. Sesungguhnya Dondi itu ragu pada kitabnya sendiri, maka ia sibuk mencari validasi untuk mendukung daripada kitabnya sendiri dari kitab orang lain. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi dia ragu akan kitabnya sendiri, sehingga ia butuh pembenaran dari kitab orang lain. Karena orang yang yakin dengan agamanya, yakin dengan kitabnya, gak akan sibuk bahas agama atau kitab orang lain. Nah, ini jadi bukti bahwa oten kehabisan cara dan tak berdaya menghadapi donditan. Mantan Kristen yang kini menjadi wasilah membimbing sangat banyak Kristen masuk Islam. Mereka bilang, Dondi tuh gak percaya dengan agamanya, makanya nyari pembenaran di kitab agama lain. Kalau percaya kebenaran agamanya nggak bakal bahas soal agama lain. Pemakan B2. Anda bikin malu polemikus bahkan apologet Kristen. Tengok tuh di medsos ya, di YouTube, di TikTok, di media lainnya. Berapa banyak oten yang hidup nyari cuan dari hasil ngomongin bahkan menghujat Islam. Pendeta Yusmanu Bulu salah satunya. Itu kaya raya itu dari hasil ngasong murtadin. Ya, dari hasil ngasong murtadin settingan alias kadal ya, yang didandani ngaku murtadin, ngomongin agama Islam, menghujat Islam. Padahal Muslim gak pernah keluar masuk kampung Kristen, gak pernah ngajak Kristen masuk masjid ikutan ibadah Idul Fitri, gak bawa-bawa umat Kristen di peribadatan Muslim, gak pernah. Sekarang banding ke Kristen, ada gak seperti itu? Ya, bawa-bawa umat lain masuk gereja, masuk dalam peribadatan Natal, ada enggak? Nah, introspeksi tuh, tampar muka sendiri tuh. Ya. Jadi kalau ngomongin Kristen karena reaksi atas ulah kalian yang sibuk menghujat agama kami, itu kami lakukan. Yang sibuk bergerilya mengenjala manusia itu kalian, merayu umat kami untuk masuk Kristen. Ya, makanya kami lakukan reaksi ngomongin
kalian supaya umat kami tercerahkan, terpahamkan agar tidak menjadi korban kelakuan kalian. Paham kan pemakan berdua nih ya? Yang kedua, Donditan itu didatangi Kristen. Rame-rame Oten mendatangi Dondi bertanya tentang kekristenan, bertanya tentang ayat Bible, bertanya tentang sejarah dan doktrin kekristenan. Ya, kemudian dijelaskan by data, by fakta oleh Dondi secara ilmiah tentang Kristen. Jadi bukan omon-omon, ada datanya, ada faktanya. Akhirnya mereka rame-rame masuk Islam. Lalu kalian tidak bisa bantah. Lah kok Dondi yang disalahin? Ini gimana ya? Harusnya tuh kalian introspeksi. Pemakan B2. Kenapa domba-domba kalian, kenapa jemaat kalian lebih memilih bertanya ke Dondi ketimbang pendeta, ke pastor, ke romo? Kenapa? Kenapa Dondi lebih dianggap bisa menjelaskan jujur dan sesuai fakta dan data ketimbang ke pendeta? Itu intinya, ya. Artinya pendeta tidak bisa menjawab, makin menjelaskan makin tidak jelas. Akhirnya dipaksa imani saja, ya. Karena jemaat ini punya akal sehat, bro. Mereka punya akal sehat sehingga mereka paham, bisa membandingkan bahwa itu bukan penjelasan, hanya muter dan muter di dogma, di doktrin. Bukan itu yang mereka cari. Sedangkan saat bertanya ke Dondi, semuanya disajikan by data. Bisa dibaca sendiri, bisa dirasakan bahwa itu masuk akal, sesuai. Sumbernya juga dari Kristen. Kristen nanya ke Dondi soal kekristenan, ya dijawab juga dengan data kekristenan, bukan dengan agama lain. Bukan soal membahas agama lain, bukan, tapi dijawab sesuai dengan pertanyaan. Dan keahlian Dondi kan di situ, kristologi. Wajar dong. Nah, jemaat mikir sehat, akhirnya meninggalkan Kristen. Lah kenapa kok Dondi yang disalahkan ya? Ini namanya muka buruk cermin dibelah. Pendeta yang nggak bisa menggembala, jemaatnya pergi, Dondi yang disalahin. Mikir. Oke, buat yang nggak makan babi jangan marah ya. Ini materi khusus yang makan babi. Kehebatan orang Kristen dilihat dari dua hal. Pertama, karena dia punya juru selamanya Yesus Kristus. Kedua, karena kita makan babi. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Tuh setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Maaf Pak ya. Jadi Pak, maaf ya Pak, kami di Manado nggak pernah ada penampakan pocong Pak, nggak pernah ada penampakan macam-macam, karena di Manado babi dia makan. Setan langsung berpikir, oh Tuhan tapi omak dia makan, nggak usah muncul. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua, ya, terus, iya, supirnya, oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ya, demikian sahabat video-video dan ulasan yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video-video dan ulasan luar biasa berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.